Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang literasi digital. Apa itu literasi digital dan apa manfaatnya? Nanti kita akan belajar ya. Ini kita akan belajar dengan singkat dan juga padat. Akhir-akhir ini, mungkin sejak pandemi COVID, kita sangat sering mendengar informasi tentang pelatihan literasi digital, workshop tentang literasi digital, dan yang berhubungan dengan digital. Nah, sekarang karena saking mudahnya kita mendapatkan informasi baik dari sosial media atau dari aplikasi chatting atau dari media massa, kita sangat mudah untuk menyebarkan informasi itu juga. Nah, ya, jadi pertanyaan, apakah informasi yang kita terima itu memang benar-benar valid atau akurat, atau mungkin bisa jadi hoax? Nah, teman-teman, pada era digital, kita perlu memahami informasi dengan kritis, menelaah dan membagikan informasi, menggunakan media sosial dengan bijak. Teman-teman, saking mudahnya informasi tersebar, itu juga menjadi celah bagi penjahat online untuk menyebarkan hoax atau penipuan online. Nah, jadi kita harus waspada dan juga kritis terhadap informasi yang kita terima dari media sosial atau mungkin aplikasi chatting atau media massa di online. Baik, kita akan memahami apa arti literasi digital menurut UNESCO ya. Jadi, literasi digital adalah kemampuan penggunaan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi, pembelajaran bersosialisasi, berpikir kritis, kreatif, dan inspiratif. Nah, itu pengertian literasi digital menurut UNESCO. Nah, sekarang apa manfaat literasi digital? Ini menurut internetsehat.id bahwa literasi digital melatih berpikir kritis dalam memahami informasi, bijak dalam bermedia sosial, memiliki etika yang baik dalam berinternet, mencegah terjadinya kejahatan cyber, dan cakap dalam bermedia digital. Nah, itu tadi kita sudah sampaikan tentang apa itu literasi digital dan apa manfaat literasi digital. Sekarang lebih mudahnya kita memahami pentingnya literasi digital begini ya teman-teman. Mungkin yang punya anak kecil sudah paham bagaimana sekarang anak-anak kecil itu sudah banyak yang pegang gadget atau mungkin sejak umur 1 tahun 2 tahun untuk bantu orang tua biar anaknya tidak nangis, biar anaknya bisa main sendiri. Biasanya dikasih gadget karena memang di smartphone itu ada banyak aplikasi atau mungkin sosial media atau mungkin lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh anak kecil untuk menyibukkan dirinya. Sebagai contoh, ada aplikasi YouTube. Jika anak kecil memakai YouTube yang bukan khusus anak-anak, dia akan mendapatkan informasi yang sangat luas. Bahkan ada banyak informasi yang sebenarnya tidak cocok untuk anak-anak, seperti adegan-adegan kekerasan, adegan seksual, dan lain-lain. Jadi, sebagai orang tua, kita harus bijak dalam memberikan smartphone atau mungkin gadget lainnya untuk anak-anak kecil kita. Kita pilihkan aplikasi yang sesuai dengan usianya. Seperti YouTube, kita pilihkan YouTube Kids agar apa yang ditonton sesuai dengan usianya. Untuk mesin pencarian atau mungkin yang lain-lain, kita juga pilihkan yang sesuai dengan umurnya. Teman-teman, itu adalah contoh literasi digital yang bisa kita manfaatkan untuk anak-anak kecil. Untuk kehidupan sehari-hari, ini sangat sering terjadi. Bahkan ibu saya sendiri pernah mengalami, atau mungkin teman saya sendiri juga sudah pernah mengalami tentang penipuan online. Jadi seperti kita hampir mungkin sudah semuanya menerima SMS dari nomor-nomor yang tidak dikenal, menawarkan hadiah, menawarkan iming-iming dapat
uang tunai, dan lain-lain. Dan biasa mengaku dari bank ini, bank itu, atau mungkin dari instansi. Sebagai contoh untuk SMS berhadiah, mungkin kalau sudah terbiasa dengan informasi seperti itu, kita pasti sudah mengira ini penipuan. Tapi tidak semua orang memahami bahwa itu adalah penipuan. Karena setiap orang mempunyai kondisi atau perasaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita sering mendapatkan informasi baik dari grup WA atau chatting tentang berita. Mungkin yang paling mudah adalah berita tentang negara kita atau pemerintahan kita, seperti ada kerusuhan, ada provokasi. Nah, itu paling mudah disebar juga lewat chatting atau media sosial. Dan kadang kalau kita tidak kritis, ada suatu kejadian di daerah tertentu, setelah kita telusuri, ternyata bukan di hari seperti yang diinfokan tadi. Kadang setelah kita telusuri di situs untuk mengecek fakta, itu mungkin berita-berita lama yang diedit dan disebarkan untuk tujuan tertentu. Jadi manfaat literasi digital adalah agar kita kritis, agar kita lebih bijak dalam menghadapi semua informasi, bijak dalam menghadapi semua berita-berita yang kita terima setiap saat. Teman-teman, mungkin yang paling sering terjadi di sekitar kita adalah adanya SMS atau mungkin info tentang mendapatkan hadiah sekian-sekian dari bank atau dari instansi. Nah, kalau kita bijak, kita bisa menelusuri bahwa biasanya tidak mungkin bank akan memberikan hadiah lewat SMS dari nomor yang tidak dikenal, dan juga tidak mungkin akan meminta orang yang mendapat hadiah untuk mentransfer sejumlah tertentu, dan kita bisa telusuri di mana sumbernya. Dan ada contoh lain, pada waktu dulu pada saat pandemi Covid pada tahun 2020-an ada bantuan dari pemerintah. Pada saat itu UMKM yang mendapat bantuan itu, pada saat itu ada banyak selebaran link Google Form yang disebar untuk mendapatkan data pelaku UMKM siapa yang ingin mendapatkan bantuan. Padahal belum tentu itu dari pemerintah, karena pemerintah biasanya lewat link resmi dari kementerian atau dari dinas. Nah, kesempatan seperti itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengumpulkan data para pelaku UMKM dengan membuat link Google Form sendiri, lalu disebarkan. Dan karena orang-orang memang butuh bantuan saat itu, jadi mereka mengisinya walaupun menyerahkan data KTP, ada yang menyerahkan data KK, bahkan nomor bank, nomor HP, dan lain-lain. Dan itu sangat berbahaya untuk keamanan akun rekening kita dan akun bank kita. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi kita harus lebih bijak saat kita mendapatkan informasi apapun dari sosial media, dari chat, dari grup WA, seperti informasi tentang mungkin tentang penerimaan bantuan atau mungkin tentang lainnya. Kita harus cek lagi dari mana sumbernya, agar kita tidak menyerahkan data-data kita kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itulah contoh-contoh yang berhubungan dengan pentingnya literasi digital. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa memberikan sedikit manfaat untuk memahami, untuk mendapatkan wawasan tentang literasi digital. Sekian bahasan kita kali ini tentang literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.